Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dengan bangganya kami mempersembahkan media pembelajaran teknologi kinerja manusia, dalam hal ini membahas pengembangan organisasi belajar. Adapun tugas ini diselesaikan untuk memenuhi tugas final dari dosen pengampu mata kuliah Teknologi Kinerja Manusia, Bapak Kasman, SPD, MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fitriatul Aziza, Haswani, Adrian, Harmansyah, dan Sumartono. Definisi belajar. Apa sih definisi belajar? Organisasi belajar merupakan organisasi yang para anggotanya secara terus-menerus meningkatkan kapasitas kerjanya untuk menghasilkan hasil atau tujuan yang sungguh-sungguh diinginkan dengan pola berpikir yang baru, serta bebas dan diberi ruang secara terus-menerus mempelajari bagaimana cara belajar kelompok. Selanjutnya, menurut Merkel, Merkir, dan August Reinhold, bahwasanya organisasi belajar merupakan organisasi yang memberikan fasilitas belajar dan mengembangkan kepribadian pada semua anggota secara terus-menerus untuk mengubah dirinya sendiri. 4 pilar organisasi belajar menurut Peter M. Sage. Pertama, personal master atau penguasaan pribadi merupakan penguasaan mengenai bagaimana belajar, mempelajarkan diri sendiri, meningkatkan kemampuan diri, dan mengaitkan dengan penyertaan kehidupan. Aspek personal master. Pertama, personal vision. Gambaran masa depan yang diinginkan dan berfokus pada nilai yang ingin dicapai untuk meraih keberhasilan. Creative tension, kemampuan seseorang dalam mengelola emosi untuk menghasilkan sumber energi baru dalam mencapai keberhasilan. 3. Struktural konflik, kemampuan mengubah respon negatif dari lingkungan sebagai penyemangat baru dalam memupuk kemampuan diri. 4. Commitment to the truth, pemikiran terbuka terhadap realita yang ada. Dan yang terakhir, as of submission, yaitu mengikuti kata hati secara sadar dan wajar. Selanjutnya, mental model atau pola mental. Pola pemikiran seseorang mengenai suatu hal seseorang dari sekeliling dunia. Bagian B, aspek, terbagi 3 bagian. Yang pertama, reflektif praktis, diperlukan bagi pimpinan yang sering menghadapi permasalahan pragmatis yang tidak hanya berorientasi pada kebenaran objektif, akan tetapi bagaimana memperoleh kebenaran. Yang kedua, espouse teori versus teori inus, yaitu mengembangkan antara teori sebagai pemandu pola pikir seseorang dengan praktik temuan untuk memperbaiki teori yang ada. Yang ketiga, adjustment, perubahan pada kebiasaan akibat dari kejadian yang luar biasa menjadi kebiasaan baru. Yang ketiga, shared vision atau visi bersama. Visi dari seseorang atau beberapa orang yang diadopsi menjadi visi organisasi. Nah, ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu encouraging personal vision, yang pada dasarnya visi seseorang bertumbuh dan perhatian dan tanggung jawab terhadap pribadi dan profesi masing-masing. Untuk perhatian tersebut enggan memberikan kesempatan pada orang lain untuk mensosialisasi visi dan memahami secara keseluruhan oleh banyak pihak. Nah, yang kedua, from personal vision to sharing vision, yang dimana transformasi visi pribadi menjadi visi bersama.
proses yang dimulai dari seseorang yang mengungkapkan visi, kemudian dianalisis kelebihan dan juga kekurangannya sehingga dapat disahkan untuk kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga, spreading vision. Visi yang disosialisasikan melalui kegiatan yang melibatkan banyak pihak sehingga dapat berhasil dan menumbuhkan visi dan menghasilkan ataupun melalui komitmen dari masing-masing usaha organisasi yang diusahakan. Selanjutnya yaitu team learning. Adapun definisi dari team learning ini yaitu belajar kelompok, yang dimana merupakan membangun semangat belajar melalui belajar bersama, bersama-sama belajar, dan belajar untuk kepentingan bersama. Dimensi yang pertama yaitu setiap anggota berwawasan luas dan berpikir kritis. Yang kedua, ada aspek inovatif melalui tindakan nyata merujuk pada pola berpikir untuk melakukan hal yang baru untuk mendukung keberhasilan kelompok tersebut. Dan yang terakhir, ada kewajiban anggota terhadap anggota lain, yang dimana yaitu untuk mendorong anggota lain dalam berpikir inovatif. Adapun upaya dalam menentukan team learning yaitu yang pertama ada dialog diskusi. Dialog itu yang dimana terbangun antar dua orang yang saling mengisi satu sama lain. Sedangkan diskusi yaitu untuk membangun percakapan yang menghidupi dua orang. Tetapi dialog dan diskusi ini sama-sama memerlukan sebuah fasilitas. Dan yang kedua adalah konflik yang bertahan dalam rutinitas, yang dimana konflik ini dapat terjadi ketika semua anggota tim learning berada dalam taraf kemampuan yang sama. Tidak ada yang mampu memimpin kelompok tanpa ada perubahan signifikan pada kebutuhan belajar. Dan yang terakhir ada latihan, seperti kesediaan waktu, kesempatan, dan fasilitas. 7 faktor yang terdapat dalam suatu organisasi belajar harus berubah dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang pertama disebabkan oleh faktor teknologi. Kedua, faktor eskalasi perubahan yang sangat cepat. 3, faktor perubahan peran belajar. 4, globalisasi dan ekonomi belajar. 5, perubahan cara bekerja. 6, munculnya aneka ragam lingkungan kerja. Dan faktor terakhir yaitu pengetahuan belajar menjadi acuan utama suatu organisasi. Selanjutnya, tujuan organisasi belajar yaitu bagian C. Yang pertama, menjadikan semua individu yang terlibat dalam organisasi menjadi manusia belajar. Kemudian yang kedua, melalui SDM dan terus belajar tujuan atau goals akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun contoh organisasi belajar dalam dunia kampus yaitu BEM, HMJ, ataupun UKM, sehingga melalui kegiatan organisasi tersebut dapat membangun kinerja organisasi belajar.